Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana? Dapat tidur dengan nyenyak? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik ya. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu pada pagi ini, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami, kepada setiap orang. Melalui firman-Mu pagi ini, Bapa, urapan-Mu turun sehingga kami dapat mengerti. Dan Roh Kudus membukakan rahasia-rahasia firman di dalam hidup kami, dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat melakukan hidup dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tetap semangat ya, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya ulangi, ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Judul firman Tuhan, mana rema pagi ini? Mengalami. Saudara, di dalam segala hal, kalau kita hanya teori, ya hanya teori itu. Tapi kalau kita mengalami, luar biasa, kita dapat menjadi saksi di mana kita berada. Karena kita mengalami, kita dapat menolong orang-orang yang mengalami seperti diri kita waktu kita dalam pencobaan. Kita dapat bersaksi kepada mereka. Kita bisa bersaksi bagaimana asalnya pencobaan yang kita alami dan akhirnya bagaimana Tuhan menolong melepaskan kita. Seperti Yesus. Yesus sudah mengalami itu semua. Mengalami pencobaan-pencobaan. Bahkan dia telah mati di atas kayu salib. Dan hari ketika dia bangkit, pengalaman ini diberikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yang mengalami melalui pengalaman Yesus itu untuk memberikan, untuk menolong dan memberikan kemampuan, kekuatan, menasihati, karena dia sanggup untuk menolong, karena dia sudah mengalami pencobaan itu. Kalau kita hanya teori, tidak tahu bagaimana caranya kita untuk memberikan nasihat, saudaraku, membawa kita kepada kemenangan dari pengalaman Yesus yang sudah Yesus alami itu. Dia akan dapat menolong Bapak Ibu yang mengalami pencobaan saat ini. Yesus akan menolong, Yesus akan membantu. Dari itu jangan putus asa. Datanglah kepada Yesus. Karena Yesus telah mengalami lebih dahulu sebelum kita dicobai. Sebelum kita jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus telah dijadikan berdosa. Karena dosa-dosa kita dia tanggung di atas kayu salib. Ayo, datanglah kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu
supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Nah ini saudara, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu, jangan putus asa dalam pencobaan-pencobaan. Ingatlah, firman Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia. Datanglah pada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, karena dia sudah ngalami. Dia berkata begitu tidak asal ngomong, ada bukti. Dia telah membuktikan. Percayalah, engkau yang saat ini dalam kesusahan, pencobaan, penderitaan, pencobaan apapun, besar kecil, dan kau merasa tidak mampu lagi, datanglah kepada Tuhan. Kau akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jangan tunggu, jangan tunda, segeralah datang kepada Tuhan. Akuilah kesalahanmu, bertobat dengan sungguh-sungguh, minta bimbingan dari Tuhan. Oh saudaraku, kepedulian Allah pada manusia melalui firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dan firman Tuhan melalui di dalam Ibrani 1 Korintus 15 di sana dikatakan, yang terpenting aku sampaikan, yang aku dapat daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan Yesus telah dikubur, dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah ini Tuhan peduli kepada manusia, dan kebangkitan Yesus itulah yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang saat ini dalam pencobaan. Yesus dengan pengalamannya yang sudah mengalami itu sanggup untuk menolong, memberikan kepada orang-orang yang saat ini dalam kesusahan, pencobaan, penderitaan. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia dalam datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Menjadi pengantara mereka. Pengalaman yang dialami oleh Yesus, dia sanggup untuk memberikan keselamatan pada saudara dan saya, pengampunan dosa atas saudara. Bahkan Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan saudara, karena dia yang mulia, dia yang kaya menjadi miskin, karena kemiskinannya saudara menjadi kaya. Luar biasa bukan? Tuhan peduli kepada manusia. Nah, kita akan baca dalam Galatia pasal 1 ayat 4. Galatia pasal 1 ayat 4. Di sana dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa, karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini,
menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Pengalaman yang Tuhan Yesus dapatkan mengalami penderitaan saudara dan saya. Yesus sanggup untuk menolong saudara dalam penderitaan-penderitaannya. Saudaraku, mari kita pada saat ini bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia yang besar itu. Karena Tuhan dengan Dia sanggup menolong kita karena Dia sudah mengalami terlebih dahulu. Amin. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas kami semua. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Apa yang diperbuat sepanjang hari ini, Tuhan berikan keberhasilan. Usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, di dalam keluarganya Tuhan juga memberikan perlindungan dan kesehatan. Sehingga keluarga-keluarga mereka adalah keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kepujian dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kami semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.